Awal tahun 2025 langsung disambut panas, tapi nggak ada yang lebih membakar sih selain serial Main Api dari WTV. Dengan tema perselingkuhan yang bikin dada sesak dan acting Luna Maya sebagai villain psikopat yang bener-bener nggak diduga, drama ini langsung bikin geger. Udah nggak cukup ya drama di kehidupan nyata, serial ini kayaknya lagi nyiram bensin ke api hubungan yang toksik. Luna Maya dari Snaria dan juga Audi Marisa hadir dengan cerita yang gak cuma bikin gregetan, tapi juga bikin penonton merinding gara-gara konfliknya itu yang lumayan kejam. Gimana bisa sih drama kayak gini tuh nggak jadi trending, padahal ini tuh rame loh di 32 negara. Tunggu dulu deh, serial ini tuh bener-bener worth it nggak sih buat ditonton? Atau cuma sekedar bikin panas yang bikin hype sesaat doang? Ya dengan budget yang agak gila-gilaan, cerita yang kontroversial dan adegan dewasa yang bikin banyak orang ngomongin. Pertanyaannya, apakah serial Main Api ini bakal jadi masterpiece atau bikin kecewa ya? Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Mian Source mau bahas salah satu series Indonesia yang berani banget bikin, yaitu series Main Api dari WTV. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja bahas ya. Jadi Main Api ini adalah serial terbaru di WTV yang lagi rame dibicarain dan juga dia itu rame banget di 32 negara. Dibintangi oleh Luna Maya dari Sunaria dan juga Audia Marisya dan sederet artis-artis lainnya. Serial ini seperti biasa ngangkat tema perselingkuhan dengan buku thriller psikologis yang bikin kita sebagai penonton gregetan. Ceritanya fokus pada Alex yang diperankan oleh Darius, seorang arsitek yang mulai bosan dengan pernikahannya sama Lara yang diperankan oleh Audia Marisa. Di tengah kejenuhannya dia bertemu dengan Nadine yang diperankan oleh Luna Maya, istri dari seorang investor kaya raya yaitu Erwin, diperankan oleh Marcelino. Tapi hubungan terlarang mereka itu makin rumit dan semakin berbahaya. Nah, serial ini berhasil menarik perhatian banyak orang karena plotnya itu intens dan juga akting para pemain yang sangat totalitas. Luna Maya sebagai peran utama, dia berhasil memerankan Nadine dengan sosok yang sangat meyakinkan karena dia itu terlihat sangat terobsesi dan manipulatif. Darius juga sukses menampilkan konflik batin sebagai pria yang terjebak di antara keluarga dan juga godaan. Audi Marisa yang biasanya main di genre lebih ringan, kali ini dia menunjukkan sisi yang berbeda sebagai istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun perlu diingat, serial Main Api ini khusus penonton usia 21 tahun ke atas ya, karena mengandung banyak sekali adegan dewasa dan juga tema yang cukup berat. Buat kalian yang masih di bawah umur, aduh mending skip dulu deh, karena konten kayak gini bisa berdampak negatif kalau kalian belum siap secara mental. Dan penting banget buat bijak dalam memilih tontonan sesuai usia. Sutradara Rizal Mantovani berani banget ngangkat tema sensitif ini karena pengen nunjukin sisi gelap dari hubungan manusia dan juga konsekuensi dari keputusan yang diambil. WTV sebagai platform streaming juga ambil langkah yang berani dengan menayangkan serial yang penuh dengan adegan panas ini, lebih panas daripada api di Los Angeles. Ya mungkin karena pengen ngasih tontonan konten yang lebih berani untuk para penontonnya. Para pemain setuju dengan tantangan peran yang dimainin. Luna Maya itu pengen keluar dari zona nyamannya dan ingin mencoba peran yang lebih kompleks. Darius juga ngeliat ini sebagai kesempatan buat nunjukin aktingnya di genre yang berbeda. Lalu Audi Marisa, meskipun ini pertama kalinya main di genre dewasa, dia merasa tertantang dan pengen eksplorasi lebih jauh dalam karir aktingnya. Ya soal reaksi pasangan asli dari para pemain, sebetulnya nggak banyak info yang beredar sih, tapi biasanya dalam industri hiburan, profesionalisme itu jadi kunci. Pasangan para aktor dan aktris biasanya ngerti kalau itu semua cuma bagian dari pekerjaan dan gak beneran terjadi di dunia nyata. Jadi kadang-kadang mereka tuh gak mau nonton aja filmnya. Akting Luna Maya di sini tuh bener-bener di luar ekspektasi. Dia berhasil memerankan karakter Nadine yang psikopat dengan sangat meyakinkan. Gesture, ekspresi wajah, dan intonasi suara bener-bener nunjukin sisi gelap dari karakter ini. Banyak penonton yang ngerasa kagum dengan transformasi Luna di serial ini. Ya karena biasanya dia itu kan dikenal dengan peran-peran yang jauh lebih ringan. Reaksi penonton itu beragam ya, banyak yang memuji keberanian serial ini dalam mengangkat tema yang tabu dan akting para pemain yang totalitas, tapi ada juga yang ngerasa ceritanya itu terlalu berani dan gak cocok buat ditonton semua kalangan. Beberapa penonton juga ngasih kritik sih soal alur ceritanya yang dianggap klise. Ya, serial Main Api ini tuh berhasil jadi topik pembicaraan karena tema dan eksekusinya yang berani. Buat yang suka drama dengan konflik emosional yang intens dan gak masalah dengan konten dewasa, serial ini bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi sekali lagi, pastiin ya umur kalian itu udah cukup dan siap secara mental sebelum nonton. Nah, gimana menurut kalian tentang serial ini? Apakah tema dan eksekusinya berhasil menarik perhatian atau malah bikin risih? Coba deh share pendapat kalian di kolom komentar yuk. Kita diskusi bareng. By the way, kalau menurut Minsource nih ya, akting Luna Maya sebagai Nadine di Main Api ini emang benar-benar pecah banget. Si Luna Maya berhasil ngehidupin karakter psikopat manipulatif dengan gaya yang bikin merinding tapi tetap memikat gitu loh. Si Nadine itu kan dia tuh sosok cewek penggoda yang licik dan sadis, dan Luna Maya tuh berhasil banget masuk ke peran ini dengan totalitas yang bikin
kita sebagai penonton tuh kagum sekaligus sebel sama dia. Peran Luna Maya itu sangat memorable karena bikin kita tuh nggak bisa berhenti ngomongin betapa gila dan psikopatnya dia di sini. Alur cerita dari Main Api menurut Minsor juga ya lumayan pas banget temponya. Nggak terlalu buru-buru tapi juga nggak kelamaan ngulur waktu. Penonton dibawa buat ngalamin drama yang intens dari awal sampai akhir, tapi ya tetap aja ada momen yang kita bikin garuk-garuk kepala. Kayak plot hole di episode 5 atau 6 pas Bimo itu kekunci di toilet, terus nggak dijelasin kenapa dia bisa keluar. Hal kayak gini tuh bikin gregetan deh. Karena detail-detail kecil kayak gini tuh penting banget gak sih buat cerita yang lebih solid. Sebaliknya nih ya, Audrey Marisa yang berperan sebagai Lara, istri sah, juga tampil cantik dan bikin simpati. Sayangnya karakter Lara di sini tuh kurang dieksplor lebih dalam dan sering terkesan pasif. Fokus ceritanya emang lebih berat ke Nadine dan bikin tokoh istri sah itu kurang dapat momen kuatnya. Padahal Lara itu punya potensi kuat buat jadi karakter istri yang cerdas dan tangguh, tapi sering dibikin clueless sama aksi jahatnya si Nadine. Satu hal yang bikin kita para penonton gak bisa lepas dari layar ini adalah betapa pintarnya si Nadine ngerancang semua rencana jahatnya. Kita dibikin kesel banget karena tokoh jahatnya tuh kok kayak selalu selangkah lebih maju ya daripada yang lain. Sementara itu karakter baiknya malah terkesan kurang cekatan, baru sadar ada yang gak beres pas sudah terlambat. Pas di akhir-akhir episode kita para penonton akhirnya disuguhin momen kekalahan Nadine, tapi sayangnya build up-nya menuju momen itu nggak terlalu maksimal dan kayaknya itu buru-buru banget pengen ditamatin. Ngomong-ngomong pemilihan backsound di Main Api ini juga patut diapresiasi ya. Lagu yang berjudul Playing Fire itu tuh benar-benar jadi tema musiknya yang cocok sama judul dan nuansa ceritanya. Setiap kali lagu ini muncul langsung terasa vibe drama yang penuh intrik dan bahaya. Musiknya itu berhasil banget bikin momen-momen thriller di serial ini tuh semakin menegangkan. Nah, Darius Sinathrya yang memerankan Alex juga tampil solid sebagai suami yang terjebak dalam permainan apinya Nadine. Awalnya Alex ini memang digambarkan sebagai cowok nakal yang gampang tergoda. Tapi dia nggak nyangka kalau main apinya itu bakal berubah jadi malapetaka. Karakter Alex ini bikin kita tuh sebel sekaligus iba ya, karena dia sendiri tuh nggak siap buat menghadapi kegilaannya si Nadine yang out of control. Nah, salah satu elemen yang bikin serial Main Api ini beda dari kebanyakan drama adalah penggambaran tema sakit mental dan thriller yang penuh darah dan pembunuhan. Kita sebagai penonton dibuat deg-degan setiap kali Nadine muncul, takut ada karakter lain yang jadi korban berikutnya. Elemen thriller ini sukses banget bikin kita sebagai penonton tuh tegang, walaupun ada beberapa adegan yang dirasa agak berlebihan. Luna Maya sebagai Nadine emang ngasih performa acting yang bikin kita nggak bisa lupa. Cara dia menggoda Alex itu totalitas banget sampai bikin kita inget lagi sama video skandal di tahun 2010. Kayaknya siapapun yang kenal Luna Maya pasti bakal keinget sama masa lalunya ya. Dan hal itu malah bikin peran ini terasa lebih hidup. Si Luna Maya berhasil ngepaket semuanya jadi karakter villain yang unik dan mengesankan. Sayangnya nih ya, main source itu agak kecewa sama endingnya. Adegan kematian Nadine yang harusnya jadi klimaks malah terlihat kurang rapi gara-gara visual efek yang terlalu mencolok dan gak natural. Padahal kalau dibikin lebih sederhana dengan trik kamera atau efek yang lebih praktis, hasilnya tuh pasti akan lebih memuaskan dan jauh lebih dramatis. Nah, secara keseluruhan, serial Main Api ini tuh punya potensi besar dengan akting para pemainnya yang luar biasa dan tema ceritanya yang bikin emosi naik turun. Tapi beberapa kekurangan di sisi cerita dan teknis bikin serial ini nggak bisa jadi sempurna. Buat para penggemar drama thriller, Main Api tetap layak banget buat ditonton. Meskipun ada beberapa kekurangan yang bikin kita garuk-garuk kepala, ending bahagia di serial Main Api ini ya emang bikin Minsor tuh jadi mikir banget gimana ya kalau di kehidupan nyata. Coba deh kalian pikir, orang yang pernah selingkuh terus tobat apakah pantas dikasih kesempatan kedua sama pasangannya? Karena kalau menurut Minsor sih enggak banget ya. Meskipun si pelaku selingkuh itu udah janji mau berubah, mau tobatnya Nasua sekalipun ya, luka yang ditinggalkan itu nggak gampang sembuh. Pasangannya pasti bakal kebayang terus dong gimana si selingkuhannya ini pernah berbagi sesuatu yang harusnya cuma eksklusif untuk mereka kayak HS sama orang lain. Trust issue bakal jadi PR besar banget yang susah diselesain. Makanya kalau ada yang mikir mereka pantas diberi kesempatan kedua, minimalnya ya harus pisah dulu nggak sih cukup lama. Kenapa ya? Karena healing itu kan butuh waktu. Kalau misalnya nggak pisah, rasanya tuh kayak ngeliat bayangan masa lalu terus-terusan. Kebayang gak sih setiap kali lihat pasangan ada memori buruk yang muncul kayak gue tuh cuma sama lu doang tapi ternyata lu tuh pernah melakukannya dengan orang lain. Ya Minsors bilang lebih baik ya pisah dulu sementara daripada maksa lanjut malah bikin capek hati gara-gara kebayang masa lalu. Ngomongin soal chemistry Audrey Marisa sama Darius sebagai pasangan suami istri, emang gak bisa dipungkiri kalau mereka tuh ya klop banget. Chemistry mereka tuh effortless ya, bikin kita sebagai penonton percaya kalau mereka tuh beneran pasangan. Bahkan Minsor tuh sempat berharap si Alex atau yang diperankan oleh Darius ini tuh ya dia nggak selingkuh biar cerita mereka tuh bisa lebih fokus ke kisah cinta sejati mereka aja. Kebayang nggak sih kalau plotnya tuh lebih wholesome dan nggak ada drama perselingkuhan, pasti makin banyak kan yang relate sama hubungan mereka ini.
Sayangnya, si Darius nih yang berperan sebagai Alex malah jadi karakter yang bikin emosi dengan kelakuannya banget ya. Padahal si Audi Marisa sebagai Lara tuh udah tampil memukau sebagai istri yang setia dan ya sayangnya dia tersakiti. Kalau aja si Alex nggak selingkuh, hubungan mereka bisa jadi contoh kisah cinta yang kuat dan saling mendukung di tengah tantangan hidup. Tapi ya balik lagi, serial Main Up ini kan emang mau fokus ke tema toxic relationship dan pembalasan. Jadi konflik kayak gini emang sengaja dibikin lebih dramatis. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau pasangan kalian pernah selingkuh, kalian bakal ngasih kesempatan kedua atau memilih pisah untuk selama-lamanya? Coba dong kalian cerita aja pendapat kalian di kolom komentar. Minsource nih penasaran banget. Terakhir nih ya, Minsource itu mau kasih rating 7,8/10 buat serial Main Api. Ya kenapa? Soalnya acting Luna Maya sebagai Nadine tuh emang luar biasa banget dan jadi daya tarik utama yang bikin series ini memorable. Ditambah dengan vibe thriller yang bikin deg-degan, tapi beberapa kekurangan di plot hole, kurang eksplorasi karakter pendukung, dan visual effect yang kurang maksimal di endingnya, bikin kesan keseluruhan agak kurang solid. Kalau elemen teknis dan pengembangan cerita itu bisa lebih diperhatiin, series ini bisa banget deh naik ke level jadi yang masterpiece. Nah itu dia keseluruhan review dari Minsource soal serial Main Api. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat Minsource atau punya pendapat dan pandangan yang berbeda? Coba kalian langsung aja share di kolom komen ya. Siapa tahu insight kalian itu bisa bikin obrolan kita di komen makin seru. Jangan lupa subscribe channel Clicksource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!